Halo, Virgo. Wah, Virgo ya. Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Virgo ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ini vice versa atau kebolak-balik. Dan timeless bisa berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke, Virgo. Jadi, kali ini kita cek energi Virgo ya. Dan orang yang dealing sama Virgo, kita lihat juga gitu perasaannya dia, energinya dia ke kamu gitu ya. Oke, aku shuffle dulu. Virgo. Oke, wah, so sweet. Di sini aku lihat ini bisa kamu ya, Virgo, tapi bisa vice versa karena ini general reading. Bisa aja dia, tapi bisa juga kamu. Nah, jika ini kamu, aku ngerasa kamu tuh sayang banget sama seseorang, ya. Kamu cinta banget sama dia. Tapi aku ngeliat kamu tuh pengen dihargai. Kamu kayak pengen siapapun itu ya, yang kamu cintai, yang kamu sayangi dengan tulus. Kamu berharap ya dia atau mereka itu menghargai kamu, mengapresiasi kamu. Seperti itu. Ya, kamu kayak sangat sensitif sebenarnya belakangan ini, atau di waktu ke depan kamu semakin sensitif, kayak semakin baper ya, bawa perasaan terus. Dan ini berat ya, entah dalam percintaan, dalam kerjaan, bisnis atau apa ya, ini semua gak mudah buat kamu. Ada aja hal-hal yang bikin kamu tuh sedih, ada aja hal-hal yang bikin kamu tuh sensi, bikin kayak ya baper gitu, mellow. Apalagi kalau udah mikirin dia, kamu langsung merasa kadar bucin itu meronta-ronta gitu. Maksudnya ya jadi kayak bucin banget sih kalau mikirin dia itu ya. Kita kayak budak cinta gitu. Mungkin karena udah sayang banget, jadinya lupa akan segalanya. Jadi kayak ya kamu lupa sama diri kamu sendiri. Kita kalau mencintai seseorang, sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi jangan berlebihan juga, apalagi kalau nggak seimbang gitu. Ini bisa vice versa. Entah siapa di sini ya di antara kalian, ada yang kalau cinta tuh cinta banget, sayang sayang banget. Udah diperlakukan kayak gimana pun tetap aja sayang, tetap ada cinta itu. Ya, ya it's okay gitu. Tapi ya jangan lupa sama diri kamu sendiri ya. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik ya. Takutnya ini menjadi racun buat kamu, menjadi toksik. Ya khawatirnya mengganggu hidup kamu juga. Karena kan sebenarnya kamu tuh berhak bahagia. Kamu berhak banget bahagia. Kalau dia hanya mengecewakan kamu, atau siapapun itu hanya bikin kamu kecewa, ya berarti kamu nggak boleh berharap lagi sama orang itu. Jadi jangan menaruh harapan kamu, jangan menaruh kebahagiaan kamu di tangan orang itu. Karena ya sebenarnya yang bisa memberikan kebahagiaan sesungguhnya adalah diri kamu sendiri. Aku lihat kayak kamu tuh sebenarnya bisa loh berdiri di kaki sendiri.
kamu bisa melakukan ini dan itu. Ya sadar nggak sadar sebenarnya kamu tuh punya sisi kerja keras yang bagus. Kamu tuh sebenarnya bisa bekerja keras, nyari uang, hidup mandiri. Kamu sebenarnya bisa mendapatkan rezeki yang lebih gitu. Cuma ya mungkin karena lagi melo-melonya, lagi sensi-sensinya soal percintaan atau galau, ya kegalauan itu bisa membuat semuanya jadi berantakan. Padahal kan ya kita hidup nggak harus mikirin cinta aja. Kamu juga berhak mikirin kerjaanmu, bisnismu, mikirin kantongmu gitu. Dan di sini aku ngelihat ya dalam waktu dekat, entah kamu udah merasakan atau nanti, ya ada sih buah dari penderitaan kamu selama ini. Kayak rezeki kamu nanti akan dilancarkan. Nanti banyak berkah sih, banyak anugerah buat kamu. Gitu ya. So, sebenarnya memang lebih baik mendekatkan diri sama Tuhan aja, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Ketika kamu ngerasa semua ini kayak shocking moment ya, kayak momen dimana kamu tuh kadang udah nggak kuat, kadang udah nggak tahan dengan situasi toksik dari orang itu, dari siapapun itu ya. Sebenarnya kalau kamu dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, setidaknya kamu dapat ketenangan batin gitu. Dan kamu nanti bakalan ngerti sebenarnya semua kesakitan, kekecewaan ini bagian dari perjalanan hidupmu. Ya kamu mungkin sedang dibentuk menjadi seseorang yang luar biasa. Makanya hidup kamu nggak biasa, nggak kayak orang-orang biasanya gitu. Oke, sekarang kepoin perasaan dia ya. Perasaannya padamu. Ini bisa vice versa. Oke. Aku ngelihat ini bisa dia atau kebalikannya atau siapa ya. Dia ini ya orang yang dealing sama kamu. Sebenarnya dia juga sedih gitu ya. Dia juga ngerasain sakit. Kok bisa ya? Ini kartunya mirror banget. Kamu di sana megang hatimu, dia di sana megang hatinya. Ya, hatinya buat kamu, hatimu buat dia. Ini beberapa mirror ya, ada twin flame gitu. Jadi sama-sama sakit kitanya, sama-sama sedih, sama-sama kayak ya kalau kamu lihat dia menyakitimu, sebenarnya dia tersakiti juga gitu. Karena dia adalah kamu adalah dia gitu. Ya mirror seperti itu loh. Jadi apapun yang dia lakukan ke kamu, apapun yang dia perbuat ya, sengaja ataupun gak sengaja, terus kamu kecewa, kamu sakit hati, sebenarnya sama aja kayak dia menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia menyakiti kamu itu tandanya dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi di sana dia tuh ya setelah menyakiti kamu, dia ngerasain sakit kok, ngerasain kayak ada karma yang dia terima. Siklus apapun ini ya, koneksi apapun, ini sebenarnya banyak pembelajarannya, banyak karma di dalamnya. Jadi kita kalau nyakitin sedikit aja, ya yang sedikit itu pun harus dibayar karmanya. Nah, jadi kalau dia nyakitin kamu sedikit aja, bahkan mungkin banyak, ya begitu juga sih karmanya. Gitu. Jadi kadang orang ini ngerasa ya bisa aja sih aku ngebawa egoku ya. Aku kan orangnya egois, ya suka-suka aku, bla bla bla. Nah, mungkin dia ngerasa gitu. Tapi sebenarnya sadar nggak sadar ya, semakin dia ngasih makan egonya, semakin dia menderita sebenarnya. Dia mau kok ngerasain mellow kayak kamu. Dia kadang mau merasa, kok aku bisa ya nyakitin kamu, padahal kan kamu baik. Kok aku terlalu keras gitu, padahal kamu baik. Aku ngelihat kamu tuh tulus, kamu sayang sama aku. Ini beberapa kalian kamu servis dia terus gitu kah? Atau kamu memberikan yang terbaik dengan kesabaran, ketulusan, kedewasaan, kamu bijaksana gitu. Tapi dia orangnya keras, atau dia orangnya egois. Nah kadang dia mikir sih,
ya aku jadi mellow aja kalau udah ingat kebaikanmu gitu. Kadang aku ngerasa kasihan, kadang aku ngerasa kok aku kejam gitu. Tapi ya seperti itu. Ini kamu dealing sama orang yang dia sulit keluar dari kehidupan toksiknya. Jadi hidupnya itu dari dulu udah gak sehat ya. Mungkin udah bawaan keluarga, bawaan lahir, bawaan lingkungan, ya kayak gitu. Jadi ya kamu gak bisa berharap banyak dari orang seperti ini ya. Cuma aku ngelihat di sini kamu tuh udah bikin dia nyaman sebenarnya. Kamu tuh udah bikin dia spesial, kamu udah bikin dia istimewa. Bahkan dia udah kecanduan sih sama kamu. Jadi sejauh apapun orang ini berlari, dia pasti nyari kamu lagi. Jadi sejauh apapun atau sesering apapun dia membawa egonya, ujungnya dia luluh lagi, ngerasa mellow lagi mikirin kamu. Mungkin karena kamu baik ya. Orang baik itu kan sering banget diingat, sering dicari. Apalagi kalau kita punya koneksi spesial, koneksi spiritual, twin flame, mirror, atau apapun itu ya. Mungkin seumur hidupnya dia akan sulit lupakan kamu. Jadi ya biar aja dia bawa egonya, biar aja dia bawa keras kepalanya, tapi kan nggak ada sih orang yang seistimewa kayak kamu. Gitu ya. Ini ada loh yang kayak sebenarnya dia menyimpan kamu di hati terdalamnya. Dia sebenarnya mengakui kamu tuh bagus gitu luar dalam. Entah memang kamu menarik secara fisik, apalagi kalau secara kepribadian ya. Misalnya personality atau kepribadianmu bagus, ya dia kan cinta banget tuh. Tapi dia simpan kamu di hatinya. Mungkin karena ada faktor lain, ada yang lain, atau ya ngasih makan ego aja. Jadi ya itu yang bikin ribet sebenarnya. Oke? Baik. Virgo, aku clarify lagi ya. Ini bisa vice versa. Ya, bisa terbalik nih. Mungkin yang di atas kamu, yang di bawah ini bisa dia, tapi bisa vice versa ya. Bisa kartu di atas entah siapa, yang di bawah siapapun bisa. Oke? Ya. Oh. Aku ngelihat kamu tuh berharap banget. Kamu pengen banget adanya komunikasi. Kamu kayak pengen banget ngomong sama seseorang. Tapi kamu ngerasa takutnya orang itu nggak menghargai kamu lagi. Takutnya kamu dikecewakan lagi. Gitu. Ini bisa vice versa ya. Ada juga sebenarnya orang yang mau bicara sama kamu. Ada orang yang sebenarnya dia tuh udah tahu sakitnya kehilangan kamu. Atau ya ada seseorang yang udah menyesal gitu. Menyesali perbuatannya kah? Atau menyesali sesuatu. Menyesali egonya gitu. Tapi ya akhirnya kayak ya pengen lagi bicara sama kamu. Tapi nanti kamu respon gak gitu. Atau ada yang lain gak? Atau gimana gitu. Ya dia ngerasa serba salah. Terus aku ngelihat ini beberapa kalian. Ya kamu tahu sebenarnya orang ini dia bukan yang terbaik sih. Ya apalagi kalau kamu dealing sama orang yang toxic, yang egonya besar atau sering nyakitin. Orang kayak gitu kan gak baik ya buat kamu sebenarnya. Tapi aku ngelihat gak segampang itu juga kamu melupakan dia ya. Gak segampang itu. Mungkin karena cinta kamu yang besar, jadi kamu susah juga lupain dia. Ya beberapa kalian mungkin ya harus minta bantuan semesta, bantuan Tuhan. Ya mana tahu memang kamu sama dia ini sulit bersama, ya kamu harus minta kekuatan dong supaya kamu bisa lupakan dia gitu. Tapi aku ngelihat kamu mungkin bisa aja dapat petunjuk atau dapat kode-kode dari semesta tentang orang ini bisa bersatu apa enggak sama kamu gitu. Contoh, kamu ada nggak menemukan tanda-tanda kayak
intuisimu berkata apa, atau kamu menemukan sesuatu sebagai petunjuk, dia ini beneran bisa nggak ya sama aku, atau memang beneran nggak bisa gitu. Karena kalau memang dia pada akhirnya bisa ke kamu, bisa aja nanti suatu saat dia bisa jadi yang terbaik atau menjadi versi lebih baik untuk kamu. Tapi bisa juga ya orang baru yang nanti lebih baik untuk kamu. Atau siapa nanti tuh ada yang lebih baik untuk kamu. Gitu. Ya, kamu konflik batin sebenarnya. Ya, kadang kamu mikir, dia ini kayaknya bagian dari perjalanan hidup aku aja. Dia ini kayaknya datang hanya sekedar pelajaran hidup gitu. Mungkin kamu ngerasa ya orang yang datang di hidup kita itu kan belum tentu jadi milik kita. Nah, kamu ngerasa, ya mungkin dia pelajaran hidup doang. Tapi kok ya konflik batin gitu kamunya. Kamu kayak merasa ada aja energi yang melekat ke dia gitu. Kamu koneksi terus ke dia. Aku lihat seperti itu. Entah memang koneksi ini dibangun oleh dia atau kamu, atau memang kalian masih saling mencintai. Karena aku ngelihat di sini, walaupun kadang kamu males ya kepoin dia, tapi kamu kepoin dia lagi, kayak penasaran lagi sama dia, gitu. Atau kamu sering cek energi dia gitu di tarot, atau ketika kamu nggak sengaja lihat tarot yang kebaca energi dia. Nah gitu. Thank you. Jadi ya ada aja petunjuk kayak orang ini sebenarnya datang di hidup kamu sebagai apa. Beberapa kalian memang ada yang bisa bersatu, tapi ada yang memang harus belajar lagi menggunakan intuisi gitu. Apakah benar-benar orang ini hanya menjadi partner jiwamu saja gitu Kak ya. Nah, aku ngelihat kalau orang ini udah sadari kesalahannya, entah siapa ini ya yang merasa bersalah, sebenarnya dia pengen banget sih bergerak ke kamu. Apalagi kalau dia udah tahu kualitas kamu ya. Mungkin kualitas kamu itu kamu pribadi yang kuat, yang bisa bikin dia nyaman. Kamu mungkin penyayang, mungkin kamu pengertian. Apalagi kalau kamu mandiri, pekerja keras, bisa diandalkan. Apalagi kalau kamu bisa dimanfaatin. Nah, ya dia sulit nyari orang kayak kamu. Makanya orang kayak gini tuh bisa datang lagi tiba-tiba. Yang tadinya kamu ngerasa, oh, orang ini egonya kan besar, kayaknya nggak mungkin dia datang. Tapi nanti bisa dia datang tiba-tiba lagi. Gitu. Karena dia ngelihat ada sesuatu yang berharga dalam dirimu ya. Mungkin dia nggak bisa nyari orang yang berkualitas kayak kamu. Gitu. Nah, ini kalian ada yang soulmate ya. Ada kok sebenarnya orang yang dealing sama kamu tuh dia susah bahagia sama yang lain. Dia mungkin bahagianya sama kamu saja. Nih, ada yang mau datang ya. Bisa vice versa. Siapa yang ngerasa bersalah atau ngerasa ternyata cinta ini makin tumbuh, ternyata kangen sama kamu, ya udah ketemuan. Nah, ada yang mau ketemu kamu gitu Kak. Oke, aku lanjut. Aku shuffle dulu ya. Nah, di sini pesan semesta ya. Kalau kamu ngerasa capek, istirahat dulu ya, say. Mungkin kamu capek ngadepin dunia tipu-tipu ini. Mungkin kamu capek menghadapi orang-orang di dunia ini. Mungkin kamu capek menghadapi dia, capek menghadapi semuanya. Ya, capek mungkin ya dalam kerjaan, bisnis, menghadapi keluarga, teman, atau siapa. Ya, kalau kamu rasa lagi lelahnya, ya istirahat aja dulu. Walaupun sebentar gitu. Kita kan bisa istirahat kapan aja dan di mana aja. Jadi jangan semua dipaksain harus beres di waktu itu juga. Contoh, kamu pengen semua ini diselesaikan dengan baik.
diberesin baik-baik. Kamu pengen semuanya clear atau apa. Ya terkadang apa yang kita inginkan nggak bisa kan langsung terjadi gitu aja. Itu sih. Karena di sini kesabaran kamu diuji lagi. Kita tuh kalau masih ada dalam siklus hidup yang begitu-begitu aja, sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Pertama, masih banyak pembelajaran hidup yang kita ambil di siklus itu. Dan yang kedua, ya masih ada mungkin kemungkinan atau harapan bersama dia gitu. Ini yang aku maksud ya. Misal, eh ada siklus toksik gitu di hidup kamu dengan seseorang. Nah, itu kan bisa ada dua kemungkinannya tuh. Pertama, mungkin aja masih ada harapan kalian bisa bersatu. Tapi ada kemungkinan kedua, kayak masih banyak pembelajaran yang harus diambil di situ. Ya, istilah kasarnya mungkin masih banyak pembayaran karma di situ. Makanya belum berakhir. Seperti itu, ya. So, ya bijak-bijak menggunakan intuisimu. Kita kan setiap manusia sebenarnya punya ego ya. Dia punya ego, kamu pun sebenarnya punya ego. Kadang kalian ini mau beradu ego, tapi ya kembali lagi ya, cinta itu sebenarnya bukan tentang ego, tapi lebih kayak hati nuranimu kayak gimana. Jangan membohongi perasaan sendiri ya, ini bisa dia, bisa kamu. Jadi kalau ada seseorang yang terus-terusan denial, menolak rasa itu, ya sebenarnya itu sama aja kayak memberi makan ego kita. Mungkin kamu melihat dia kayak sulit banget memperlakukan kamu dengan baik gitu. Tapi sebenarnya ya itu karena basicnya tentang egonya dia gitu. Kalau di hati nuraninya sebenarnya dia merasa kamu tempat ternyamannya. Seperti itu Kak. Nah kamu juga gitu. Kalau kamu memang mencintai dia ya jangan bohongi perasaanmu sendiri ya. Kalau memang mencintai dia ya mencintai dia gitu. Kalau memang masih sulit melupakan dia ya berarti masih sulit melupakan dia. Jadi terima dirimu ya, terima kondisimu, terima koneksi ini. Kalau memang ngerasa sulit, berat ya, hal yang paling utama yang harus kita lakuin ya kita harus relax dulu gitu supaya kita ikhlas ya. Kalau kita ikhlas kita jadinya bisa gitu berdamai dengan koneksi ini, menerima koneksi ini. Lama-lama kan jadi terbiasa, lama-lama nanti bisa kok jadi biasa saja ya. Kalau lama-lama nanti jadi biasa saja ya berarti tandanya ini tuh hanya pelajaran hidup buat kamu. Tapi kalau lama-lama semakin wah ya mungkin ada peluang bisa bersatu. Jadi ikuti ya petunjuk semesta, ikuti arahan dari Tuhan gitu. Kita sebagai manusia kan hanya bisa menjalani asalkan kita ada di jalan yang benar sesuai dengan kapasitas kita. Oke, jadi ini untuk Virgo, Virgo Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini bisa vice versa dengan cross watcher. Dan beberapa aja mungkin yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini Virgo cross watcher. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.